Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdi Irza dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu One and Need Health Service sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Ekonomi Kesehatan. Langsung aja kita simak lebih lanjut penjelasan berikut. Yang pertama adalah pengertian mengenai want and need. Want atau keinginan secara garis besar memiliki pengertian hasrat terhadap sesuatu, pemenuhannya tidak urgen atau mendesak, tidak mendasar dan bisa ditunda karena sifatnya lebih kepada tambahan atau kebutuhan, lebih puas, lebih mantap, hukumnya tidak wajib, karena jika tidak terpenuhi pun tidak pula membahayakan kelangsungan hidup atau mengurangi kesejahteraan kita. Contohnya adalah minum es krim, pakaian model terbaru, tinggal di apartemen mewah, dan yang lainnya. Sedangkan need atau kebutuhan memiliki pengertian hasrat terhadap sesuatu, pemenuhannya tidak urgen, tidak mendesak, dan bisa ditunda. Sedangkan needs atau kebutuhan adalah suatu kondisi yang sifatnya mendasar, mendesak, dan harus terpenuhi. Karena jika tidak terpenuhi, maka menimbulkan dampak tertentu yang kurang baik terhadap hidupnya. Oleh karena itu, kebutuhan menjadi motivasi dasar seseorang untuk berusaha memenuhinya. Jika kita meminjam istilah hukum, maka hukumnya adalah wajib. Sebagai contoh adalah kebutuhan akan makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal. Dalam ekonomi kesehatan, want and need memiliki perbedaan yang sangat jelas. Contoh want adalah ketika seseorang ingin menjadi lebih sehat. Keinginan ini didasarkan pada penilaian diri terhadap status kesehatannya. Sedangkan need yaitu ketika keadaan di mana seseorang menyatakan sakit dan ia membutuhkan perawatan medis agar dapat kembali sehat. Penjelasan selanjutnya adalah terkait cara pengukuran want and need. Ada 5 cara metode pengukuran want and need, yaitu metode diskusi, metode observasi, metode survei, metode interview, dan metode studi pasar. Metode pengukuran yang pertama adalah diskusi. Diskusi merupakan suatu proses berpikir kelompok. Dalam kegiatan ini terjadi pertukaran perpikiran, gagasan atau ide dari dua individu atau lebih terkait gagasan want and need. Metode pengukuran yang kedua adalah observasi. Observasi dilakukan dengan datang atau melihat secara langsung ke lokasi. Tujuan untuk mengamati apakah want and need yang direncanakan oleh seseorang benar telah dijalankan. Metode pengukuran yang ketiga adalah survei. Hal ini dapat dilakukan dengan menanyakan langsung kepada pihak terkait mengenai apa yang kita targetkan dan kegiatan want and need. Metode pengukuran yang keempat adalah interview. Metode ini dilakukan dengan melakukan percakapan antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang menjelaskan terkait want and need subject. Yang terakhir yaitu metode pengukuran studi pasar. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan mendatangi suatu institusi yang berkaitan secara langsung guna mendapatkan suatu jawaban yang nyata dari target yang kita inginkan. Selanjutnya adalah materi terkait faktor yang mempengaruhi want and need. Faktor tersebut terbagi menjadi 4. Di antaranya adalah faktor budaya dan lingkungan, faktor fisik, faktor pengalaman masa lalu, dan faktor psikologi. Faktor yang pertama adalah budaya dan lingkungan. Budaya dan lingkungan di mana seseorang hidup juga dapat mempengaruhi wants and needs mereka. Sebagai contoh, seseorang yang hidup di daerah dengan iklim yang sangat panas mendorong manusia untuk bertindak menyesuaikan diri dengan alam lingkungannya, sehingga pemenuhan kebutuhannya pasti akan berbeda dengan orang yang tinggal di iklim dingin. Faktor yang kedua adalah kebutuhan fisik. Faktor ini mencakup kebutuhan dasar manusia seperti makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya. Kebutuhan fisik yang tidak terpenuhi dapat memicu keinginan atau wants untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Faktor yang ketiga, pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu, seseorang juga dapat mempengaruhi wants and needs mereka. Seseorang yang pernah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tertentu mungkin lebih cenderung memiliki wants yang kuat terhadap hal tersebut. Faktor yang terakhir adalah psikologis. Faktor ini mencakup kebutuhan manusia untuk merasa aman, dicintai, diakui, dan memiliki rasa harga diri yang tinggi. Kebutuhan psikologis yang tidak mau terpenuhi juga dapat memicu wants
untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Demikianlah penjelasan yang saya terkait pengertian, cara pengukuran, serta faktor yang mempengaruhi want and need. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.